Di informasi berikutnya, belajar memang tidak mengenal batas usia. Seperti di Bekasi, Jawa Barat, terdapat Pondok Iqra Paul, pesantren khusus bagi santri yang usianya sudah tak muda lagi. Seperti inilah kegiatan para santri di Pondok Iqra Pengajian Al-Quran Usia Lanjut di Desa Sukadana, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Berbeda dengan Pondok Iqra pada umumnya, pondok ini dikhususkan bagi santri yang sudah memasuki usia parubaya. Meski demikian, tidak menyurutkan semangat para santri yang ingin belajar mengaji secara gratis. Jadi Pondok Iqra Paul ini alhamdulillah khusus usia yang lanjut. Ada juga yang muda sekitar umur 25 tahun sampai 30 ke atas. Kalau yang udah tua sekitar umur 40 sampai 71 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa terbangun ini Pondok Iqra Paul dengan kebersamaan dan bermusyawarah. Tercapai juga ada wadah khusus orang-orang tua yang udah menginjak lansia. Santri di Pondok Iqra Paul ini pada umumnya belajar di siang hari selepas sholat zuhur dan juga malam hari selepas sholat isya. Mereka memanfaatkan waktu yang ada setelah selesai bekerja untuk belajar mengaji dari mulai Iqra hingga Al-Quran. Seusia gini, ya ada peribahasa kan belajar ilmu tanpa mengenal usia. Ya insya Allah kita sama-sama menjalankan di sini. Pondok Iqra Paul berada di lahan perkebunan milik warga yang dimanfaatkan untuk mengaji bagi para santri lansia dari lingkungan warga sekitar. Pondok ini sengaja didirikan jauh dari permukiman warga agar para santri tidak merasa canggung dan malu untuk menimba ilmu. Krusita Maharani dan Gilang Pandutanaya melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, tayangan tadi bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya, karena kita sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk membaca Al-Quran dan wajib pula mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Bagaimana Ustaz melihat tayangan tadi? Tadi salah satu santrinya juga bilang tidak ada kata terlambat untuk belajar meski usianya sudah tidak muda lagi, Ustaz. Ya betul Mbak Pratiwi, ini sesuatu yang layak kita acungkan jempol ya, 2 jempol. Kenapa? Karena di usia lanjut sesungguhnya banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, khususnya mereka yang ingin memperdalam agama, ingin secara khusus menambah amal-amal kebaikannya. Mungkin di usia remajanya, usia mudanya, ia karena kesibukan tidak dapat ada waktu untuk mempelajari dan mendalami. Inilah pesantren yang dikhususkan untuk usia lanjut. Dikatakan dalam riwayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tututlah ilmu dari sejak buayan hingga kalian masuk liang lahat. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata usia. Semua kita wajib untuk selalu menuntut ilmu. Bahkan hukumnya menuntut ilmu agama, belajar mengaji, kemudian mempelajari tuntunan agama untuk kita amalkan dalam kehidupan adalah fardu ain, wajib yang bersifat personal, individual. Semua kita insya Allah dalam menuntut agama, Allah siapkan pahala yang berlipat ganda. Tidaklah orang duduk-duduk bermajlis. Ada Al-Quran yang dibaca, ada ilmu yang disampaikan. Maka malaikat akan datang bergerombol, akan memberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat akan menurunkan ketenangannya, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang ada di majlis itu disebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita amat sangat layak untuk terus-menerus menggali, menuntut ilmu, agar insya Allah bekal kita semakin baik, semakin bagus, semakin banyak. Kalau bekalnya bagus, maka kehidupan berikutnya adalah kehidupan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Bahkan Ustaz, wahyu pertama Rasulullah juga diperintahkan untuk membaca ya Ustaz ya. Mohon kiranya Ustaz memberikan tausiah agar kita selalu ingat dan juga rutin membaca Al-Quran. Ya, Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah. Pertama kali di Gua Hiro adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Ini merupakan isyarat kata para ulama betapa pentingnya membaca. Betapa pentingnya kita menggali ilmu, menuntut ilmu. Ilmulah yang menerangkan, ilmulah yang membahagiakan. Dengan ilmu seseorang dibahagiakan oleh Allah dunianya,
Dengan ilmu seseorang akan dibahagiakan oleh Allah akhiratnya. Dengan ilmu seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pula seseorang akan mendapatkan lipatan-lipatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf saja dari Al-Quran yang kita baca 10 kali lipat kebaikan. Satu huruf. Bayangkan kalau 5 huruf. Bayangkan kalau 1 halaman, 1 juz. Bahkan kalau 1 Al-Quran, sekian banyak cucuran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq juga mengisyaratkan bahwa perjalanan panjang Nabi nanti diawali dari membaca, diawali dari ilmu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Bukti rahmat Allah di surat Ar-Rahman ayat yang pertama dan kedua adalah Allah berkenan mengajarkan ilmu kepada kita. Dan Nabiullah Adam diangkat menjadi khalifah oleh Allah juga wa'allama Adamal asma karena faktor ilmu. Inilah faktor ilmu, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ilmulah yang akan menjaga kita, ilmulah yang akan mengangkat kita, ilmulah yang akan menyelamatkan kita semuanya. Isyarat dari wahyu pertama ini juga menunjukkan betapa ilmu tidak akan pernah berakhir. Kalau semua lautan dijadikan tinta untuk ilmu Allah, maka lautannya, airnya yang akan surut. Sedangkan ilmu ini tidak akan pernah berkurang. Semakin kita amalkan ilmu, semakin bertambah ilmu. Semakin kita gunakan ilmu, semakin bertambah ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Engkaulah yang telah mengajarkan kami sehingga kami dapat menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, insya Allah juga nanti kelak Al-Quran lah yang akan menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Atabik Lutfi atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.